Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok tim SES akan menjelaskan jurnal yang sudah kami ambil dari google.com. Sebelumnya, perkenalkan, saya Muhammad Labi Mutasim dengan NIM 18105111067, Anissa Rizky Damanik 18105111002, Siti Anissa 18105111006, Albesti Islamiyati Rafeli 181051110, dan Anggita Septia Liana dengan 18105111117. Nah, di sini kami mengambil jurnal yang berjudul An Analysis on SVM and ANN Using Breast Cancer Dataset. Analisis dengan metode SVM dan ANN dengan dataset kanker payudara. Di sini jurnal dibuat pada tahun 2020 dengan dua penulis, yaitu M. Divya Fani dan juga Dr. G. Kalpana. Ya, dengan alamat Sri Ramakrishna College of Arts and Science for Women di India. Ya, dengan link jurnal yang ada di bawah ini. Kemudian dilanjut oleh teman kami, yaitu Anggita. Ya, di sini ada tujuan ringkasan, yaitu penelitian ini menggunakan kanker payudara, yaitu penyakit yang paling banyak menyerang wanita di seluruh dunia. Contohnya di sini di Amerika Serikat, yaitu mencapai 246.660 pada tahun 2016, dan perkiraan kematian mencapai 40.450. Dan pada metode ini menggunakan metode SVM dan AAN. Kemudian kelompok kami menggunakan metode KKN yang bertujuan untuk membandingkan metode SVM dan KKN. Pada metode SVM, memberikan performa terbaik dalam berbagai kombinasi fitur yang digunakan, sedangkan KKN dapat mengalokasikan berdasarkan label kelas mayoritas dari sejumlah tetangga terdekatnya. Dataset penelitian ini menggunakan 560 data kanker payudara yang diambil dari Kaggle.com. Klarifikasi pada penelitian ini dilakukan dengan SVM dan KKN untuk menggabungkan kedua algoritma tersebut, yang dimana SVM adalah algoritma untuk klarifikasi binar yang memisahkan pada kelas yang berbeda untuk mencapai maksimal margin hyperplane dengan optimal hyperplane dengan margin terbesar. Titik pada data terdekat hyperplane disebut supervector. SVM ini mempunyai klarifikasi yang sangat baik, sedangkan KKN adalah metode klarifikasi yang menentukan sejumlah tetangga yang akan diperhitungkan, berbagai data uji dan data latih. Lalu dihitung jarak setiap tetangga terhadap kanker payudara tersebut dan diurutkan hasil berdasarkan range dari yang terkecil hingga terbesar. Metode KKN ini juga mempunyai keunggulan, yaitu berpelatih, tersederhana, cepat, dan efektif, namun juga mempunyai kelemahan, yaitu nilai K-nya bias. Pembagian data ini terdiri dari dua proses, yaitu pelatihan dan pengujian. Pelatihan bertujuan untuk membangun model, sedangkan pengujian untuk mengevaluasi model tersebut. Dari data tersebut, dataset dibagi menjadi dua data latih dan data uji, yang dimana data latih untuk mengevaluasi hasil pelatihan dalam rangka memilih parameter terbaik. Sedangkan data uji untuk mengevaluasi model akhir yang telah dilatih menggunakan kombinasi parameter terbaik. Dari kedua data ini bertujuan untuk meminimalkan pada hasil yang diperoleh. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Anissa Rizky. Oke, masuk ke hasil. Jadi kami ini dengan menggunakan payudara, menggunakan klasifikasi SVM dan KKN ini untuk mendapatkan hasil akurasinya, dan di dalamnya ada repositori terdiri dari 569 kasus data kanker payudara. Nah, dan di sini kapasitas datanya itu adalah 137,9 kilobyte. Dan pengumpulan datanya itu tadi sudah dikatakan dari bersumber dari Kaggle.com. Nah, dan di sini ada dua pembagian, dilabelin dengan ada yang satunya Cina dan satu lagi adalah ganas. Pembagiannya itu
pembagian datanya itu terdiri dari 357 kasus GINA dan 212 kasus ganas. Dan kasus ganas itu kami inisialkan dengan M, dan kasus GINA itu kami inisialkan dengan B. Di sini ada hasil dari, langsung saja saya demoin codingannya. Ini ada algoritma SFM kanker payudara. Pertama itu saya ngeload datanya dulu. Oke, langsung saja saya run. Maka sini akan ditunjukkan hasil dari operasi algoritma SFM 8%. Dan algoritma KNN ini adalah 93%. Nah, dari code itu kami dapat hasilnya. Kalau dibandingkan dengan jurnal yang kami landaskan itu, sebenarnya lebih bagus dengan menggunakan algoritma ANN. Kenapa? Karena hasil dari akurasinya lebih besar daripada KNN yang kami gunakan. Oke, selanjutnya metode. Ya, selanjutnya adalah metode. Nah, kami menggunakan metode yang hampir sama dengan paper referensi yang kami gunakan. Kalau paper referensi yang kami gunakan ini menggunakan algoritma SVM dan ANN, kami menggunakan algoritma SVM dan KNN. Nah, dalam preparasi data, kami menggunakan metode yang sama. Jadi, kami menganalisis data mana saja yang memiliki value null, lalu kami akan melakukan drop pada kolom yang memiliki value null atau kosong ini. Lalu, dalam paper ini, kami juga melakukan prediksi dengan hanya melihat 5 atribut saja, yaitu radius mean, tekstur mean, smoothness mean, compactness mean, dan concavity mean. Tidak seperti paper referensi kami yang menggunakan keseluruhan atribut untuk melakukan prediksi jenis kanker mana saja yang ganas dan jinak. Lalu, bila dalam paper referensi ini, pembagian datanya berupa 7:3 untuk data training dan data testing, kami melakukan sedikit perubahan, yaitu 67:33 untuk pembagian data training dan data testing dari keseluruhan 569 data. Lalu selanjutnya akan dijelaskan kesimpulan oleh Albesti. Baik, kesimpulan dari paper ini adalah algoritma machine learning yang kita gunakan berbeda dengan aplikasi penting dalam gizi diagnosis dan prognosis yang digunakan untuk menganalisis data dalam standar. Algoritma machine learning yang digunakan bertujuan untuk meningkatkan akurasi klasifikasi dan prediksi. Pada codingan ini, kami menganalisis kanker payudara menggunakan metode support vector machine atau SVM dan KNN atau Kinnear-Snake-Bore. Berbeda dengan di jurnalnya. Jika di jurnalnya dia menggunakan SVM dan ANN atau Artificial Neural Network. Untuk mengklasifikasikan kanker payudara jinak atau ganas dengan menggunakan dataset kanker payudara yang diambil dari UCI Machine Learning Dataset dan diterapkan di software bersumber dari Kaggle.com. Metode yang kami gunakan di paper ini yaitu menganalisis data value null dan mendrop kolom yang memiliki value yang kosong dan membagi dua data yaitu data training dan data testing dengan perbandingan 67:33 menggunakan algoritma KNN dan SVM. Hasil dari akurasi klasifikasi menggunakan algoritma KNN dan SVM yaitu diperoleh 98,245% untuk SVM dan 93,216% untuk KNN, sehingga terlihat bahwa algoritma SVM lebih efisien dibandingkan dengan KNN dalam hal akurasi dan mendiagnosis kanker payudara jinak atau ganas. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila banyak salah dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.